Yuk kita ngobrolin negara. Yuk, ini penting banget loh. Kayak, penting banget. Lebih penting dari si abang-abang di gym yang suka banget megangin alat olahraga. Negara itu kayak pemain utama dalam permainan kehidupan. Dia yang bikin aturan, yang menentukan, kadang-kadang bahkan milih siapa yang menang dan kalah. Coba pikirin paspor, pajak, hukum, semuanya urusan negara. Nah, kamu mungkin mikir, tapi Kak, gimana dengan Google? Mereka juga berkuasa kan? Betul, perusahaan teknologi gede punya pengaruhnya sendiri. Tapi, mereka tetap harus ikutin aturan negara. Negara bisa nutup mereka, pecahin mereka, atau bahkan bikin hidup mereka susah dengan aturan-aturan. Kenapa negara bisa jadi bosnya? Ya, karena negara punya kekuatan. Beneran. Negara ngontrol tentara dan polisi. Plus, negara punya otaknya, bikin hukum dan ngurus pengadilan. Jadi, ya, negara itu memang rajanya. Tapi cuma karena berkuasa bukan berarti selalu benar. Kita bahas nanti ya. Gini deh, soal kekuasaan, itu bisa bikin mabuk. Dan negara, dia duduk di kursi paling enak di roller coaster itu. Tapi ada tapinya. Negara itu bukan robot netral yang cuma nerapin aturan. Negara itu isinya orang-orang, dan orang-orang punya tujuannya masing-masing. Kadang tujuannya biasa aja, kayak mastiin jalanan gak banyak lubang. Tapi kadang-kadang tujuannya agak gimana gitu. Coba dipikirin, siapa yang untung dari hukum tertentu? Siapa yang diabaikan? Dinamika kekuasaan selalu main, meskipun kita nggak lihat. Negara bisa pakai kekuatannya buat menjaga keadaan tetap sama, yang artinya seringkali bikin kelompok tertentu tetap di atas dan yang lain di bawah. Dan nggak selalu soal kekerasan. Kadang kekuatan negara lebih halus, kayak bisikan di telinga, bukan teriak-teriakan di depan muka. Jadi gimana ceritanya negara bisa sekuat ini? Ya, perjalanannya nggak damai-damai aja gitu. Bayangin sekelompok orang lagi santai, berusaha bertahan hidup. Terus mereka sadar, kalau kita bersatu, kita bisa lindungin diri kita lebih baik dan berbagi sumber daya. Boom, lahirlah komunitas-komunitas awal. Tapi keadaannya cepat jadi rumit. Orang-orang nggak sepakat, terjadi perebutan kekuasaan dan bam, konflik meletus. Konflik ini bikin terbentuknya kelompok yang lebih besar dan lebih terorganisir, kayak kerajaan atau kekaisaran. Seiring waktu, kelompok ini mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih canggih, dan akhirnya muncullah negara modern. Tapi gini, sejarah negara itu penuh dengan konflik dan kerjasama. Tarik ulur terus antara berbagai kelompok yang berebut kekuasaan dan pengaruh. Kita lihat kekuatan negara dengan cara yang jelas, kayak pas polisi nilang kita karena ngebut. Tapi gimana dengan cara-cara licik negara memengaruhi hidup kita? Kita ngomongin pendidikan, yuk. Siapa yang nentuin apa yang diajarin di sekolah? Negara? Kejutan. Coba pikirin. Buku sejarah seringkali nyeritain kisah yang spesifik banget, biasanya yang mengagungkan bangsa. Dan jangan mulai deh soal ujian standar. Seharusnya adil, tapi seringnya malah menguntungkan kelompok tertentu. Dan gak cuma sekolah. Media yang kita konsumsi, budaya pop yang kita suka, negara bisa memengaruhi semuanya. Hukum sensor, dana untuk seni, bahkan kampanye propaganda, negara ada di mana-mana. Kayak temen yang bilang gak mau ikut campur, tapi selalu ngintip di belakang, diam-diam mengarahkan pembicaraan. Jadi ya, negara itu berkuasa. Negara membentuk hidup kita dengan cara yang mungkin gak kita sadari. Dan negara nggak bakal kemana-mana dalam waktu dekat.